Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Rasidi. Saya mahasiswi pascasarjana di kampus IAIN Manado angkatan tahun 2024. Waktu kemarin saya ada presentasi tentang makalah penyelesaian sengketa yang terjadi antara non-muslim ataupun muslim di perbankan, dan ada 3 penanya waktu itu, dari Bu Irjana, dari Ibu Nur Amalia, dan dari Ibu Magfirah. Pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Irjana. Beliau menanyakan bagaimana cara penyelesaian sengketa simpan pinjam pada bank syariah untuk nasabah muslim maupun non-muslim menurut Undang-Undang Nomor 3 Pasal 29 tahun 2006. Waktu itu saya menjawab, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah mengajak musyawarah kepada nasabahnya. Jadi mereka melakukan diskusi atau negosiasi dalam rangka pencapaian kesepakatan bersama dalam penyelesaian kasus nasabah tersebut. Dan pihak yang akan bersengketa itu dalam negosiasi ini akan dijadikan landasan hasil dari musyawarah tersebut. Dan langkah yang kedua bisa mengambil dengan langkah arbitrase, yaitu pihak bank syariah atau pihak nasabah mereka sepakat mengambil seorang arbiter untuk menolong mereka, membantu mereka dalam mencapai kesepakatan kasus yang sedang mereka hadapi. Harus seorang arbiter itu mereka harus, atau pribadi mereka itu harus punya pengetahuan tentang bank syariah dan juga harus punya pengetahuan tentang hukum positif. Langkah yang ketiga bisa juga pihak bank menggunakan lembaga penyelesaian sengketa yang ada di lingkungan internal bank tersebut. Biasanya setiap bank syariah itu mereka mempunyai lembaga tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di perbankan mereka. Langkah yang keempat adalah melalui jalur pengadilan. Jika musyawarah, negosiasi, diskusi atau cara arbitrase juga tidak bisa mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka boleh melakukan jalur pengadilan. Apakah pengadilan negeri atau pengadilan hukum umum sesuai dengan kesepakatan mereka. Non-muslim maupun muslim dalam kasus sengketa itu tetap mengacu kepada peraturan perbankan syariah dan mereka harus tunduk kepada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sengketa kepada hukum Islamnya masing-masing. Dan termasuk juga di sini non-muslim. Itu pertanyaan dari Ibu Irjana dan saya jawab seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Ibu Nur Amalia. Ibu Nur Amalia menanyakan, berikan contoh satu kasus ekonomi syariah yang terjadi pada nasabah non-muslim. Saya jawab waktu itu contohnya, misal saya punya ponakan namanya Agnes dan dia non-muslim, kebetulan tinggal sama saya yang muslim. Agnes itu mempunyai keinginan memiliki rumah, maka saya bawa ke bank syariah. Di bank syariah itu ketika Agnes mau melakukan pembelian rumah dengan harga 400 juta contohnya, maka bank syariah sepakat untuk membeli rumah itu. Rumah itu seharga 400 juta sesuai dengan keinginan rumah Agnes. Dan bank syariah menjualnya kepada Agnes dengan harga 450. Ketika disetujui oleh pihak Agnes, maka bank syariah menetapkan dicicil pembayarannya selama 10 tahun. Di tengah jalan, karena Agnes sudah tidak bekerja, berhenti bekerja dan menganggur beberapa bulan, akhirnya beliau tidak bisa mengangsur cicilan dari rumah tersebut ke bank syariah.
Karena kendala keuangan, akhirnya pihak syariah memberikan musyawarah atau diskusi untuk iuran-iurannya. Itu bisa dianggap sebagai kasus atau sengketa karena sudah sekitar 6 bulan tidak memberikan iuran kewajibannya. Pihak bank di sini akan memberikan negosiasi dengan pihak Agnes. Apakah akan dilimpahkan oleh pihak lain ataukah akan di take over ke pihak bank. Nanti pihak bank yang akan melanjutkan penyelesaiannya. Dalam arti misal Agnes mempunyai teman dan berminat untuk melanjutkan pembayaran rumah itu, maka pihak Agnes, temannya Agnes dan pihak bank akan menyelesaikannya secara baik-baik sampai mereka akan mendapati kesepakatan bersama. Pembiayaan rumah yang dilakukan oleh bank syariah itu hukumnya halal. Di sini memakai hukum mudarobah yang dimana hukum transparan dalam arti pihak bank membeli dulu rumah tersebut, baru pihak bank menjelaskan kepada Agnes bahwa pihak bank menjual kepada Agnes dengan harga sekian-sekian. Terima kasih, mungkin itu pertanyaan dari Bu Nur Amalia dan jawaban dari saya. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan dari Ibu Magfirah. Beliau menanyakan bagaimana cara untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam menyelesaikan ekonomi syariah yang mempunyai sengketa. Ada beberapa cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Langkah yang pertama adalah harus menganut prinsip keadilan. Di sini sengketa diselesaikan dengan adil dan transparan kepada pihak-pihak yang terkait untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua adalah melakukan musyawarah atau jalur musyawarah untuk diskusi, bisa juga untuk negosiasi. Di mana hal ini kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk mencapai hasil yang disepakati dengan cara kerelaan keikhlasan dari masing-masing pihak. Dan yang ketiga adalah melalui jalur arbitrase syariah, di mana jalur ini kita mengambil atau diwakili oleh seseorang atau lembaga sebagai arbiter yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan mereka, dan tetap harus melalui jalur sepakat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah melalui jalur prinsip transparansi. Transparansi itu dalam arti jujur dalam arti disampaikan secara terbuka dan transparan kepada pihak-pihak yang sengketa, sehingga mereka melalui kesepakatan bersama itu adanya kepercayaan. Dan yang keempat adalah mengacu kepada Al-Quran dan hadis, tentunya kita sebagai umat muslim, yang merupakan hukum dari segala hukum umat Islam. Dan yang terakhir adalah menggunakan lembaga penyelesaian. Lembaga penyelesaian sengketa ini bisa melalui jalur yang ada di pihak lembaga-lembaga perbankan, bisa juga melalui pengadilan agama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang ketiga. Terima kasih.